Halo semuanya, makasih ya udah nonton video ini. Kali ini gue mau ngebahas tentang salah satu pembunuh terkejam di Kanada, yaitu Robert William Willie Pickton. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa untuk diklik subscribe dulu ya. Oke, let's go! Robert William Willie Pickton, atau ya kita sebutnya dengan Robert aja lah ya biar nggak panjang. Lahir 24 Oktober di Port Coquitlam, British Columbia. Ia bersama David saudaranya memiliki sebuah peternakan di tempat lahirnya itu yang udah dia kembangin bersama keluarganya ini. Keluarga si Pickton sendiri itu udah terkenal sebagai pemasok daging babi dan pemotongan hewan terbesar di daerah Vancouver. Bahkan mereka di rumahnya itu tinggal sama binatang-binatangnya ini, sama babi-babinya, sama serangga-serangganya, semuanya deh. Jadi mereka tuh nggak pernah mandi, nggak pernah ngapa sepatu botnya. Ya udah bayangin aja baunya kayak apa gitu rumahnya. Pada tahun 1996, keluarga Pickton mendaftarkan acara amal sosial yang tidak mengharapkan keuntungan sama sekali ke kepemerintahan Kanada. Acara ini dinamakan Piggy Palace Good Time Society. Di balik semua itu sebenarnya tuh acara Piggy Palace ini tuh cuman kedok doang. Cuman kayak buat biar mereka bisa ngadain pesta ilegal punya mereka ini. Acara ilegal yang gue maksud itu tuh kayak clubbing yang minum-minum, terus ada penari-penari wanitanya, terus juga kayak ada obat-obatan narkoba, semuanya dijual di sana. Acara ini bisa menarik hingga sampai 2.000 orang. Dikabarkan geng motor yang sangat terkenal itu tuh yang namanya Angel Hills itu tuh pernah datang ke acara ini juga. Kemudian pada tanggal 23 Maret 1997, si Robert ini sempat dituduh bahwa dia mau membunuh seorang yang bernama Wendy Lynn Esther. Kronologi kejadiannya itu, jadi dia abis make si Wendy ini. Abis itu si Wendy ini diborgol karena mereka ini kan berantem kan. Gue juga gak ngerti berantemnya gara-gara apa. Pokoknya mereka berantem terus si Wendy ini diborgol. Udah Wendy diborgol, habis itu ditusuk sama si Robert perutnya beberapa kali sampai dia ngalamin luka. Nah akhirnya si Wendy ini berhasil kabur. Setelah si Wendy ini berhasil kabur, dia melaporlah ke polisi dan si Robert ini akhirnya ditangkap. Tapi ya teman-teman, di sini tuh si Robert ini baru kena percobaan pembunuhan doang, belum ditangkap, baru percobaan pembunuhan. Masih kayak tuduhan aja gitulah. Dan kabarnya pas si Wendy ini lagi kabur dari tempatnya si Robert, si Wendy ini dia tuh udah lari-lari sambil megangin ususnya yang bergelantungan gitu. Serem gak sih, kayak udah kemana-mana gitu loh, lari ususnya kemana-mana. Nah ternyata bener aja nih, pas 27 Januari 1998 di tahun setelahnya, kan dia dilaporin pas tahun 1997. Nah ini setahun setelahnya pas 1998 tanggal 27 Januarinya dia dibebasin dari tuduhan itu karena si Wendy-nya ini ternyata pecandu narkoba. Jadi dia dianggap nggak stabil, dan aduan si Wendy ini dianggapnya ya kayak cuman omongan belaka doang karena dia pecandu narkoba itu gitu. Beberapa bulan setelah dia dibebasin dari tuduhan tadi, dia kena gugatan lagi dari pejabat di Port Coquitlam. Dia digugat karena melanggar zonasi peraturan dan mengabaikan pertanian serta mengubah bangunan di atas tanahnya menjadi tempat pesta yang ilegal. Yang pesta ilegal tadi itu loh yang dibilang pesta amal, ternyata dia bikin pesta foya-foya tadi. Akhirnya di tahun berikutnya lagi, di tahun 1999, acara amal ini nih yang buat kedok doang ini itu dibubarin sama si keluarganya Robert ini, sama si keluarga Pickton, karena dia gak bisa ngasih laporan keuangan yang pasti dan jelas. Nah baru nih pas 2002 terungkaplah semuanya. Awal mula semuanya terbongkar karena polisi mengeksekusi perintah penggeledahan atas tuduhan senjata. Ketika mereka lagi ngegeledah tempat si Robert ini, mereka nemuin ada mayat tergantung di kait, setumpuk kulit kepala yang udah terkelupas, terus ada juga tas dan perhiasan wanita. Kan di sana ada kayak sebuah truk juga kan. Nah, di dalam truk itu juga ditemuin beberapa hal, seperti kotak amunisi pistol 357 Magnum, kacamata penglihatan malam, baju yang terlapisi darah, 2 pasang borgol yang berlapis bulu palsu. Terus di samping rumahnya si keluarga Pickton ini ditemuin beberapa hal juga. Ada tulang rahang sama gigi bekas manusia, serta revolver kaliber 22 dengan yang terpasang di sana. Dan saat diselidiki ternyata itu mengandung DNA korban.
Dalam rekaman video yang didapat dari polisi, bahwa si Robert ini bilang kalau yang ada di sana itu buat sebagai peredam darurat yang dia gunakan. Kalian percaya? Saya tidak tahu. Oke, kita lanjut. Distrik Downtown East Side yang berada di Vancouver itu adalah tempat di mana Robert mengambil para wanita-wanita ini, korban-korbannya dia, untuk dia bawa ke peternakannya dia. Karena di sana banyak sekali wanita-wanita pekerja malam yang melakukan kegiatannya. Si Robert memilih para wanita-wanita ini berdasarkan karena mereka udah terikat dengan obat-obatan seperti narkoba, termasuk heroin. Seperti kebanyakan yang dilakukan oleh pembunuh berantai, Robert memilih para wanita ini karena mayoritas dari mereka berasal dari luar kota dan tidak akan memiliki keluarga yang akan mereka hubungi secara teratur. Jadi ya otomatis nggak bakal ada yang nyari mereka nih kalau misalkan mereka nggak balik-balik. Kalau misalkan sampai berbulan-bulan atau bertahun-tahun mereka nggak balik ke tempat itu, ya nggak bakal ada orang yang curiga karena ya mereka udah gak punya keluarga, udah gak ada yang nyariin, dan sama teman ininya pun juga ya cuek aja gitu. Jadi dari semua wanita yang dia bunuh nih, dari sekian banyak yang dia bunuh, itu modusnya caranya sama semua. Pertama, dia bakal ngejemput wanitanya ini dulu, kemudian dia bawa pulang nih ke peternakannya dia, digiring lah tuh cewek, yuk ke peternakan gue, kayak ntar gue bayar deh gini-gini, oke? Dah, udah tuh, habis itu dibius, habis itu ditidurilah mereka, ya kayak seperti perjanjian awal lah wanita-wanita ini untuk itu gitu kan. Nah, udah kelar dipakai sama si Robert ini, dibantai udah tuh, dihabisin tuh cewek-cewek sampai bener-bener parah deh dibantainya. Si Robert ini tuh ngebantainya itu kayak nggak ngebedain antara manusia sama babi gitu, bener-bener dibantai abis. Nih ya, pasti kalian tuh tahu kan, pengolah-pengolah daging tuh kalau misalkan daging-daging yang belum mereka olah atau belum mereka urus itu kayak digantung-gantungin dulu. Sama orang-orang ini juga digantungin dulu, digantung kayak gantungan baju gitu, digantung. Entah kalau misalkan udah mau diolah, ditaruh di meja penggalnya, abis itu dipotongnya segini, dari kepala ke ekor, kebagi dua. Seru gak sih? Kayak gue merinding sendiri gitu kayak ngeliatnya. Untuk ya gue nggak bedain cewek cowok ya, maksudnya kalau misalkan seandainya terus terjadi sama gue, badan gue digituin, serem sih maksudnya. Ya udahlah ya, kita lanjut ya. Tim analisa dari forensik bilang kalau misalkan mereka sulit banget nih buat ngenalin tubuh-tubuh si mayat-mayatnya ini siapa. Gak semuanya bisa mereka kenalin, dan itu sebagian besar nggak bisa mereka kenalin karena ketika wanita-wanita ini udah meninggal, udah dipotong-potong sama si Robert, itu jadi makanan ratusan babi di sana gitu. Terus tadi kan ada kayak rambut yang dikelupas gitu kan, itu dipisahin gitu kan, itu diekstrak lagi sama dia, dijadiin gelatin buat dijadiin lipstick, bedak, kosmetik dan sebagainya deh. Jadi kalau misalkan nih mungkin kalian yang perempuan lebih paham ya, itu kan di kosmetik ada gelatin hewannya. Nah, itu kecampur sama manusia, sama wanita-wanita ini. Jadi ya orang-orang sana tuh yang dulu pakai kosmetik yang pokoknya gelatinnya dari situ, ya otomatis pakai gelatin manusia. Ya berarti di mukanya nih itu ada bekas-bekas ekstrak-ekstrakan manusia. Terus kalau menurut kalian itu udah paling parah, oh tidak, kalian salah, masih ada yang lebih parah lagi. Jadi ada juga daging yang diolah sama dia, digiling, dijadiin sosis, dicampur sama daging-daging babi ini. Terus sosisnya ini dijualin ke toko-toko, dikasih ke tetangga, sama dikasih ke anak-anak panti asuhan dong. Anak-anak panti asuhan, jadi kayak ya dia baik sih, ngeamal kayak nih makanan gratis buat kamu, tapi itu sosis sama daging-daging olahan yang udah dicampur daging manusia. Rasanya gimana sih? Lo nggak tahu nih, lo makan makanan gratis kayak ya udah iya seneng banget kasih makanan gratis, kayak ini orang baik banget ya ngasih makanan gratis, terus kayak ternyata itu ada daging manusianya, dan selama ini lo nggak tahu. Pas lo tahu peternakan itu ngolah daging manusia,
yang udah ngasih lo makanan, rasanya gimana sih? Kayak enak nggak sih? Udahlah, lanjut. Penggaliannya masih berlanjut nih sampai akhir 2003. Investigasi ini dinyatakan investigasi termahal dan terbesar karena total biaya yang diperkirakan mencapai 70 juta dolar. Kepolisian di Kanada juga menyatakan bahwa halnya ini termasuk pembunuhan berantai di Kanada yang terbesar. Pembunuhan yang dilakukan oleh Robert itu mencapai 49 orang totalnya. Kan polisi ini kayak ngasih satu orang temen sel nih sama si Robert, dan itu adalah petugas kepolisian yang menyamar. Dia tuh kayak ngobrol gitu kan sama Robert, dan Robert tuh bilang kalau sebenarnya itu dia bisa nyampe ngebunuh 50 orang, tapi kenapa cuma 49 gitu. Wah gila sih, maksudnya kayak dia kecewa sama dirinya karena dia nggak bisa nyampe 50 orang. Nih ya, orang normal aja itu ngebunuh satu aja udah kepikirannya seumuran hidup. Dia pengen ngebunuh satu lagi, udah 49, dan dia kemudian juga udah gila kayak gitu. Terus juga faktanya bahwa korban-korbannya ini yang hampir 50, hampir ya, itu adalah para pemain-pemain wanita-wanita pemain malam semua. Akhirnya karena jumlah dari korbannya nih yang banyak banget, yang nyampe 49 orang ini, pengadilan itu cuma ngebahas sebanyak-banyaknya 6 orang dengan alasan kalau sampai ngebahas 49 orang itu akan memakan waktu sangat banyak banget dan nggak akan kelar-kelar. Tapi ada asumsi lain juga bahwa pengadilan nggak mau mengungkap semuanya karena ya nggak ada bukti dari buat semuanya gitu loh. Kan 49 orang, tapi sebagian besar kan itu udah dijadiin daging dan udah bener-bener hilang tubuhnya sepenuhnya kan. Jadi kayak ya mungkin mereka cuman mau ngebahas 9 orang aja yang ada bener-bener buktinya dan ada wujudnya gitu, yang masih bisa dibahas, yang masih ada DNA-nya dan barang buktinya. Lagian dia pinter juga sih, mayat-mayatnya dikasih makan ke babi. Soalnya ini babi nih, kalau gue nggak salah lihat, nggak salah ngerti, itu kalau misalkan sampai ada mayat manusia atau ada daging manusia atau apalah manusia gitu, kalau mereka lagi lapar ya tetap dimakan juga. Babi tuh makan daging manusia juga loh ternyata. Karena kalau gue nggak salah itu ada kasus di mana peternak babi mati sama babi-babinya mereka sendiri dimakanin gitu, biarpun nggak sampai habis ya. Terus lagi nih di tahun 2016-nya ada sebuah buku yang diklaim ditulis oleh Robert. Buku ini berjudul Picton in His Own Word. Sayangnya buku ini mendapat kontroversi dari banyak pihak. Akhirnya buku ini dilarang perjualbelikan dan ditarik kembali. Oke, itu dia cerita singkat mengenai Robert yang udah gue ringkas. Ini bisa dibilang dosanya dia ngalir terus sih. Ya dia ngasih makan banyak orang dengan daging manusia dan orangnya tuh nggak cuma satu. Ya udah segitu aja teman-teman dari gue untuk kali ini. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-share dan di-like videonya. Terus di komen kalau kalian ada masukan-masukan apa ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.